Selamat datang ke Olahraga Podcast. Teman-teman, ada yang seru nih pertandingan Aston Villa melawan Brighton. Sepertinya pertandingan ini bakal menegangkannya. Iya betul sekali, apalagi Brighton lagi on fire nih. Mereka lagi juang kelas untuk dapat tiket ke kompetisi Eropa musim depan. Betul Aston Villa juga lagi kejar-kejaran poin nih untuk bisa masuk ke zona Eropa. Sekarang mereka ada di posisi 9, selisih 1 poin dari Newcastle di posisi 5 dan 6 poin dari Nottingham Forest di posisi 4. Ketat banget persaingannya. Sangat ketat, bikin pertandingan ini makin menarik. Aston Villa harus berhadapan dengan Brighton tanpa Matty Cash, pekanan andalan mereka. Wah iya, Matty Cash kan kena akumulasi kartu kuning ya. Pasti jadi tantangan tersendiri buat Unai Emery ini, kira-kira gimana ya strateginya. Nah ini dia yang menarik, kabarnya Emery mau coba solusi taktis yang cukup berani. Ezri Konsa yang biasanya main sebagai bek tengah akan digeser untuk main di posisi bek kanan. Nah, menarik sepertinya Emery punya rencana khusus nih, tapi apa Konsa bisa diandalkan di posisi itu ya? Tenang, Konsa ini pemain yang cukup versatil lekok. Dia udah pernah main di posisi bek kanan sebelumnya. Oh gitu ya? Ya, dan kalau kita lihat statistiknya, Konsa punya kelebihan di bidang passing dan tackling. Rata-rata dia bikin 2,30, sementara Cash 2,20. Untuk tackle, Konsa mencatatkan 1,14 tackle per 90 menit, sementara Cash 2,54. Wah, lumayan jauh juga bedanya ya. Jadi dengan kemampuan passing Konsa yang lebih baik, dia bisa lebih efektif untuk mengalirkan bola dari lini belakang. Tepat sekali, apalagi kalau kita ingat Brighton punya Kaoru Mitoma di sayap kiri. Mitoma ini kan jago banget dribbling dan menusuk ke kotak penalti. Ya betul, sama sih aku bikin pertahanan Chelsea. Coach Alcacer luar biasa. Nah, dengan menempatkan Konsa di bek kanan, Emery berharap bisa meredam pergerakan Mitoma strategi. Strategi yang menarik ya. Tapi kalau Konsa diusir ke bek kanan, siapa dong yang bakal main di posisi bek tengah? Kemungkinan besar Diego Carlos akan kembali ke lineup utama untuk main bareng Pau Torres di jantung pertahanan. Wah, Diego Carlos comeback. Ini bisa jadi tambahan kekuatan yang signifikan buat Aston Villa. Tapi kira-kira Matty Cash sendiri setuju nggak ya dengan keputusan Emery? Menariknya, Kesha pernah memuji Konsa loh. Dia bilang kalau Konsa itu pemain yang luar biasa dan salah satu bek tengah terbaik di Premier League. Wow, berarti Cash juga percaya dengan kemampuan Konsa ya? Iya, sepertinya begitu. Keputusan Emery ini memang penuh perhitungan ya. Dia ingin memanfaatkan fleksibilitas dan kemampuan adaptasi Konsa untuk mengatasi absennya Cash sekaligus meredam ancaman. Mitoma bisa dibilang ini strategi dua arah. Iya, benar banget. Tapi menurut kamu apa strategi ini nggak berisiko ya? Konsa kan belum tentu bisa langsung nyetel di posisi barunya. Ya juga sih, risikonya pasti ada. Pesat perlu beradaptasi dengan cepat baik dari segi posisi maupun dia bermain. Ya, betul, kalau Konsa bisa beradaptasi dengan baik, bisa pertahanan Aston Villa jadi keropos di sisi kanan. Apalagi Brighton punya pemain lain yang juga berbahaya. Selain Mitoma, mereka punya Leandro Trossard yang juga bisa jadi ancaman serius. Ya betul. Jadi meskipun Mitoma bisa diredam, Aston Villa tetap harus waspada dengan pemain Brighton lainnya. Tepat sekali, pertandingan ini bakal jadi ujian yang menarik buat Emery dan para pemain Aston Villa. Kita lihat saja apakah strategi ini akan berjalan mulus atau justru jadi bumerang. Menarik untuk ditunggu nih, ngomong absennya Cash juga bisa pengaruh ke daya serang Aston Villa dari sisi kanan enggak sih? Bisa jadi Cash kan dikenal punya kontribusi yang cukup besar dalam membantu serangan kecepatan, dan umpan silangnya sering menciptakan peluang berbahaya. Iya betul. Nah kalau Cash absen siapa ya kira-kira yang bakal gantikan perannya? Mungkin aja Leon Bailey yang akan dimainkan di posisi sayap kanan. Dia punya kecepatan dan kemampuan dribbling yang bagus. Iya, Bailey juga punya tendangan jarak jauh yang mematikan, tapi dia mungkin perlu lebih rajin membantu pertahanannya kalau main di sayap kanan. Setuju, koordinasi antara Bailey dan Konsa di sisi dan penuh strategi dan banyak faktor yang bisa menentukan hasil akhir pertandingan. Betul banget, kita tunggu saja siapa yang akan keluar sebagai pemenang. Nah, buat teman-teman pendengar Olahraga Podcast, kira-kira gimana prediksi kalian untuk pertandingan ini, siapa yang bakal menang? Yuk bagikan prediksi kalian di kolom komentar. Wah, saya jadi makin penasaran nih sama pertandingan ini. Stadion ini benar-benar out of the box ya. Ya betul, dia selalu punya kejutan sih. Semoga saja strategi ini berhasil dan membawa Aston Villa meraih kemenangan. Ya pastinya kita semua berharap Aston Villa bisa meraih hasil positif di pertandingan ini. Apalagi mereka lagi butuh poin buat bersaing di papan atas. Betul sekali, pertandingan ini penting banget buat Aston Villa, bukan cuma untuk menjaga asal lolos ke Eropa, tapi juga untuk menaikkan mental tim. Kemenangan atas tim kuat seperti Brighton pasti akan memberi dampak positif bagi percayaan diri para pemain.
Setuju banget. Nah, selain faktor taktik dan strategi, menurut kamu apalagi nih faktor yang bisa menentukan hasil pertandingan nanti? Banyak ya faktor mental pemain, kondisi fisik sampai keberuntungan juga bisa berpengaruh. Tapi yang paling penting sih konsistensi permainan Aston Villa harus bisa main kompak dan disiplin sama 90 menit kalau mau menang. Iya, benar banget, konsistensi dan fokus lama pertandingan itu kunci utama. Semoga aja para pemain Aston Villa bisa tampil maksimal dan meraih hasil yang terbaik. Amin, semoga pertandingan nanti berjalan seru dan menghibur. Nah, buat teman-teman yang mau nonton pertandingan Aston Villa melawan Brighton, jangan lupa catat tanggal dan waktunya ya. Jangan sampai ketinggalan saksikan pertandingan seru ini dan dukung tim favorit kalian. Dan pastinya jangan lupa untuk subscribe channel kami agar tidak ketinggalan update terbaru seputar sepak bola terutama Liga Premier Inggris. Terima kasih sudah mendengarkan Olahraga Podcast. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah!